Terima kasih Mbak Berantin dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sehingga sampai pada hari yang ke-13 di bulan Syawal 25 Mei 2021 ini. Sungguh segala nikmat yang kita terima, semoga saja ini juga menjadikan usia kita yang barokah. Kita bisa terus melanjutkan tugas-tugas kita selaku khalifah fil ard sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah agar nantinya bisa berakhir husnul khotimah. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, suri toladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahiliahan menuju jalan terang, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan perintah dan sunnahnya, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kita fi dunya wal akhirah tidak lepas daripada harta. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat 9 itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Nah, para pendengar sekalian, karena itulah jangan sampai kita ini terlalu mencintai harta sampai-sampai lupa di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang hari-harinya adalah untuk menghitung-hitung hartanya. Sudah seberapa labaku, sudah seberapa yang aku kumpulkan. Alladzi jama'a mala wa adadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, ya. Karena menurut dia yaksabu annama lahu ahladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sungguh para pendengar, seberapapun harta itu yang banyak yang dihitung-hitung, bagi orang-orang yang lalai tadi, dia pikir dengan harta mengekalkannya dan bisa menambah umur. Padahal sama sekali harta itu tidak akan pernah menambah umur sedetik pun. Bahkan sikap hitung-menghitung yang tidak ingin hartanya hilang ataupun yang bisa dikatakan pelit, ya, itu malah akan merusak umur dan menghilangkan keberkahan. Tetapi pada hakikatnya yang baik adalah bagaimana terus berbuat baik dengan harta itu, diiringi sedekah dengan para kerabat, sehingga akan menjadikan keberkahan harta itu yang bisa menambah kebaikannya fi dunya wal akhirah nanti, terutama bekal di akhirat nanti. Itulah pada hakikatnya
para pendengar, jadi harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan sebagai amal jariah kita, itu yang akan menemani kita terus. Bukan kemudian dihitung-hitung. Nah, begitu dihitung-hitung, kalau Allah sampai kemudian lupa diri, lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hilang. Dalam artian kalau kemudian hilangnya harta itu menjadikan orang menjadi stres, menjadi depresi. Nah, inilah kalau sudah terlalu tergila-gila dengan harta. Padahal disampaikan oleh Rasulullah bahwa setiap orang yang di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan hukum di antara manusia itu nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hal ini harta itu akan mendapatkan perhatian khusus di dalam Islam. Sehingga masalah harta itu juga termasuk tujuan syariat yang bagaimana supaya orang-orang yang mengaku beriman pada Allah dan Rasul-Nya tetap menjaga harta itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengatur bagaimana bisa mendapatkan dan membelanjakannya dengan baik dan benar. Sehingga dia akan bisa mendapatkannya dengan cara yang halal, yang baik, dan membelanjakannya dengan baik pula. Para pendengar sekalian, sungguh dikatakan bahwa harta itu tidak akan menjadi baik kecuali didapatkan dengan cara yang telah dibolehkan oleh Allah dan membelanjakannya pun sesuai dengan aturan Allah, yaitu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit, ya, adalah yang tengah-tengahnya saja. Dengan demikian, maka itulah yang dituntunkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh juga telah dipesankan oleh Allah itu, kalau walaupun toh menyedekahkan juga, saya katakan tadi, adalah tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak kikir atau pelit. Waladina idza anfaqu, ya. Jadi orang-orang yang menyedekahkan hartanya itu adalah lam yusrifu walam yakturu. Tetapi wakana baina dalika qawama, adalah tidak menginfakkan harta itu berlebih-lebihan, tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi di antara keduanya wakana baina dalika qawama, di antara keduanya secara wajar. Para pendengar sekalian yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya harta benda ini kelihatan hijau dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang baik, ia akan diberkahi. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan berlebih-lebihan, apalagi itu sampai merampas hak orang lain, ia tidak akan diberkahi. Justru yang seperti itu, orang yang makan tidak akan pernah kenyang. Dan yang baik adalah, dan ya tidak hanya baik, yang lebih baik itu adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sehingga penyaluran harta yang baik adalah lewat zakat, infak, sedekah, itulah yang akan mendatangkan pelakunya, ya, orangnya, ya, mendatangkan pahala kebaikan di dunia, terlebih-lebih setelah tiada pun, maka akan terus mengalir. Bukankah juga Rasulullah sudah memesan pada kita bahwa idza mata ibnu Adam ingkotoa amaluhu ilamin salasin sodakotin au ilmin yantafa'ubi, ya, wa awalatun soleh. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, au ilmun yantafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, dan awalatin soleh, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena itulah para pendengar sekalian, ini harus berhati-hati, karena apa? Sungguh pertanggungan jawab nanti sekecil apapun harta itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu berupa untuk kebaikan ataukah hanya untuk kesenangan diri sendiri, sampai tadi lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Dan juga diingatkan oleh Allah Subhanahu, walaupun itu dibelanjakan jalan Allah, jangan sampai berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan sampai kemudian tidak memperdulikan untuk keluarga, ya, sehingga sampai terlantar. Jadi hanya semuanya disedekahkan, sedangkan harta dan maksud saya adalah anak dan istrinya atau keluarganya ini sampai terlantar. Itu pun sudah diberi rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah pokoknya yang wakana baina dzalika qawamah. Ya sedang-sedang saja, dalam artian yang wajar, yang juga tidak sampai meninggalkan keluarga dalam keadaan yang tidak baik, karena semuanya dibelanjakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sekecil-kecilnya adalah sudah diingatkan kepada kita agar kita ini tetap bisa berhati-hati, tidak sampai merasa bahwa yaksabu annamalau akhlaqda, merasa bahwa harta itu akan menambah kekekalan hidup, padahal sekali-kali bukan. Sekali lagi, jangan sampai alhaqumut takasur, jangan sampai harta itu melalaikan kita dengan bermegah-megahan, karena seperti yang saya katakan tadi, nanti semuanya akan ditanya tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Summa latus aluna yauma idzin anin naim. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah kita bisa lebih berhati-hati dalam menjaga harta, mengelolanya, ya, termasuk juga tadi mengeluarkannya pun, ya, supaya pertanyaan-pertanyaan besok tentang pertanggungan jawab harta itu adalah tidak sampai menyusahkan, bahkan malah menyiksa diri kita. Sumana untubillah min dzalik. Tetapi tetap bersyukur dengan apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah dengan bersyukur maka insya Allah Allah akan terus menambah kenikmatan itu dan memberi kita kebarokahan dengan seberapapun harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, menjadi hal yang bermanfaat fid dunya wal akhirah.